akhirnya dia bisa membeli mobil, kemudian bisa punya kos-kosan yang bagus. Kemudian akhirnya ketika punya mobil yang bagus, tiba-tiba Tuhan berkata, mobil itu serahkan gereja. Karena gereja membutuhkan antar jemput dan gereja belum punya mobil. Mungkin kita susah menjawab, gimana jawabannya ya? Kalau Tuhan secara pribadi berkata kepada saya, itu mobil yang paling kamu kasih itu kasihkan gereja. Susah menjawab, sukar memberikan jawaban. Mungkin tidak seperti itu. Mungkin juga ya kita bekerja sukses, kemudian akhirnya kita bisa beli rumah dan rumahnya bagus sekali, kita senang tinggal di rumah yang bagus itu. Kemudian teman-teman juga sering datang ke situ, orang tua juga bangga karena kita bisa punya rumah yang bagus. Tiba-tiba saja Tuhan berkata, rumahmu itu biarkan dipakai pos PI di situ. Ada ibadah kecil di situ, orang-orang supaya di situ mengenal Tuhan, kemudian mereka bisa menyembah Tuhan. Hah? Apa bisa? Apa jawaban kita ketika Tuhan bertanya kepada kita, bagaimana barang atau harta yang kamu paling kasih itu saya minta? Susah menjawab, saya pun pasti berpikir ulang dan susah memberikan jawaban. Yang menarik, Abraham ditanya Tuhan. Abraham diminta Tuhan, anaknya yang kekasih untuk diserahkan. Abraham kala itu punya 2 anak, yaitu Ismail dengan istri Hagar dan Ishak dengan istri Sarah. Bisa saja Abraham bertanya, lalu yang diminta yang mana? Ya ada perjanjian itu, Ishak itu. Mungkin bertanya, Tuhan, bukankah Ishak ini sudah saya nanti lama? Saya sudah berjuang lama dan tidak dapat dan sampai usia tua Tuhan baru beri anak itu. Dan sesudah anak itu bertumbuh, Tuhan minta. Susah untuk menjawab itu. Ini bukan sebuah pemberian semata-mata. Bukan sekedar persembahan semata-mata. Tapi menyerahkan apa yang paling kita kasih, bahkan menyerahkan kehidupan atau sumber kehidupan kita kepada Tuhan, ini sukar dijawab. Tapi sebaliknya kalau kita melihat kisah Abraham ini adalah menunjukkan bahwa iman seseorang memang kadang diuji dengan cara demikian. Penulis Ibrani menulis kepada jemaat Ibrani yang kala itu, jemaat Ibrani adalah orang Yahudi diaspora, yang mereka adalah orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi yang tinggal di luar Israel. Mereka pada abad pertama itu seperti mengalami kesusahan, seperti mengalami berbagai macam rintangan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, dan akhirnya mereka berpikir, kita kembali saja ke agama yang lama, kita kembali kepada Yudaisme. Sudah Yahudi dicari-cari orang mau dihabisi, Kristen lagi, sudahlah kita berhenti saja jadi Kristen, bahkan kita mungkin menyamar tidak usah jadi orang Yahudi. Di tengah-tengah himpitan situasi yang seperti itu, penulis Ibrani menghadirkan sosok Abraham. Seorang tokoh yang diingat, yang diidolakan, yang digandrungi sebagai tokoh beriman. Dan penulis Ibrani menjelaskan iman kepada Tuhan saat Tuhan memberi itu gampang. Tapi iman kepada Tuhan saat Tuhan meminta tidak mudah. Dengar baik-baik. Beriman kepada Tuhan saat kita diberi, entah itu diberi berkat, entah itu diberi mujizat, itu gampang. Tapi beriman saat Tuhan meminta,
Apa yang terbaik, apa yang kita kasih, apa yang kita cintai, itu susah. Perhatikan di dalam ayat 17 di situ dikatakan bahwa Abraham dicobai. Memang ini susah kalau kita berpikir dicobai di dalam bahasa Indonesia. Saya bukan ahli bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia ada yang namanya godaan, ada yang namanya ujian, ada yang namanya cobaan. Nah ini seringkali membingungkan. Dan kadang-kadang kalau saya lihat penerjemah di dalam Alkitab itu juga kadang-kadang overlapping. Tapi kalau kita lihat teks di dalam kitab Ibrani ini, kata pencobaan itu dari kata peirasmenos, yang artinya itu bisa mengandung kata ujian. Karena kalau kata godaan dalam bahasa Indonesia, godaan itu berusaha menjatuhkan. Kalau kita digoda supaya jatuh. Tapi kalau ujian itu supaya kita naik. Gitu ya. Dan sebenarnya cobaan dalam bahasa Inggris trial itu adalah netral. Ya, ketika dia menjadi temptation, menjadi godaan, dia membuat kita jatuh. Tapi ketika kita melihat dia sebagai tes, ujian, itu membuat kita naik. Nah, Abraham di sini diuji supaya imannya terbukti. Jadi ini supaya naik. Jadi ujian Tuhan bukan dirancang untuk menghancurkan iman. Ujian Tuhan itu menjadikan iman itu murni seperti emas yang diuji dengan api, seperti baja yang ditempa dalam panas, supaya kelihatan ini emas beneran, baja beneran, perlu ujian. Abraham imannya itu teruji dengan berikan anakmu yang adalah anak perjanjian itu. Sehingga kita bisa melihat ketika iman itu teruji, iman itu benar-benar bukan sekedar teori, saya beriman. Tapi imannya sudah diuji dan diuji seperti emas diuji di dalam dapur api. Jadi kalau kita lihat di situ, Abraham diuji, disuruh memberikan anaknya. Dia seperti tadi saya katakan, dia sebenarnya memiliki Ismail, tetapi yang diminta adalah Ishak. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Ishak adalah anak perjanjian, the child of promise. Secara teologis, dialah satu-satunya pewaris. Dialah anak perjanjian, dialah satu-satunya ahli waris. Kalau kita perhatikan dalam budaya Yahudi kuno, budaya Israel pada masa itu, yang namanya anak sulung adalah penerus nama, penerus kehormatan. Anak sulung itu penerus nama, penerus kehormatan. Anak sulung itu juga penjamin masa depan. Anak sulung itu simbol identitas keluarga. Sehingga ketika diminta Ishak ini sama saja nama dan kehormatan yang diminta. Ini sama jaminan masa depan yang diminta. Ini sama dengan identitas keluarga yang diminta. Ini sulit. Jadi kalau kita lihat di sini, bukan hanya soal kasih sayang ayah kepada anak, bukan. Bukan kasih sayang ini anak tunggal yang betul-betul anak perjanjian yang saya terima dari Tuhan di usia senja, bukan. Tapi ini soal menyerahkan masa depan, soal menyerahkan identitas, soal menyerahkan warisan. Bayangkan Abraham, ini diminta masa depannya, ini diminta identitasnya, ini diminta warisannya. Tidak mudah.
Mungkin ini seperti paradoks. Di satu sisi, keturunan yang berasal dari Ishak-lah yang akan disebut keturunannya yang akan diberkati. Ini Ishak yang adalah anak janji. Ini Ishak yang adalah janji Tuhan akan diberkati keturunannya. Tapi di sisi lain, Tuhan memerintahkan Ishak itu dipersembahkan. Gimana? Di sisi lain, ini akan saya berkati, ini keturunannya akan banyak, ini akan menjadi berkat dunia. Tapi di pihak lain Tuhan berkata berikan itu, persembahkan itu. Seperti paradoks. Sehingga kalau kita pikir secara logika ini betul-betul kontradiksi, ini betul-betul kita bertanya, bagaimana mungkin janji Tuhan bisa digenapi? Tuhan berkata keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut yang tidak terhitung melalui Ishak. Tapi sisi lain Ishak harus dikorbankan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak bisa kena logika. Melalui keturunanmu dunia akan saya berkati. Melalui Ishak. Lalu Ishak disuruh persembahkan. Bagaimana Tuhan akan memberkati dunia kalau Ishak dipersembahkan? Ada tidak masuk akal, ada paradoksial di situ yang susah bisa diterima. Bagaimana janji bisa digenapi jika pewarisnya mati? Kira-kira itu yang menjadi pergumulan di dalam pemikiran argumentasi. Di satu sisi ini anak bukan hanya saya mengasihi, bukan hanya ini betul-betul milik saya yang hebat, bukan. Ini janji Allah, melalui ini akan diberkati, melalui ini keturunan akan banyak, melalui ini dunia akan diberkati. Tapi ini diminta bagaimana Tuhan bisa menyelesaikan masalah itu. Dan yang menarik, saya suka ungkapan John Calvin. Dia berkata Abraham shut his eyes, menutup matanya, and surrendered himself to God's command. John Calvin, teolog yang luar biasa itu, dia berkata saat itu Abraham seperti menutup mata. Dan dia menyerahkan dirinya sendiri kepada perintah Allah. Abraham menutup matanya terhadap logikanya yang tidak bisa masuk. Abraham menutup matanya terhadap pemikirannya yang tidak sampai bagaimana Allah mengorbankan. Tidak bisa, tapi dia hanya menutup mata dan dia berserah kepada Allah. Berserah kepada perintah Tuhan. Hanya itu yang kita bisa lihat di teks ini. Dan menarik di dalam ayat yang ke-19 jadi sesuatu yang mungkin kita, ini gimana maksudnya? Karena di sana dikatakan Abraham berpikir. Jadi nampaknya dia berpikir juga. Di satu sisi dia seperti, ya sudahlah aku gak mau tahu, pokoknya saya percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata di dalam ayat 19 dikatakan Abraham berpikir. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi dia berpikir begini, ya Ishak diberikan, nanti mati. Terus gimana Tuhan bisa memberkati saya melalui Ishak, dia mati. Tapi pikirannya, tapi dia kan bisa membangkitkan, kira-kira begitulah. Dan yang menarik, kata berpikir di situ dalam bahasa aslinya punya makna memperhitungkan. Punya makna ketika dihitung-hitung secara rasional, ketika dihitung-hitung secara matematis dengan kalkulasi matematika, seperti itu. Jadi Abraham nampaknya di dalam kebingungannya itu dia memiliki pikiran yang beyond, yang di atas berpikirnya itu, dan dia berpikirnya Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Sekalipun waktu itu Yesus belum bangkit, tapi dia sudah punya pemikiran Allah bisa membangkitkan orang mati. Sehingga kalau kita perhatikan di sini sekalipun
John Calvin berkata, Abraham shut his eyes. Tapi iman Abraham bukan lompatan yang buta. Seperti orang yang udahlah saya enggak tahu apa-apa, pokoknya saya melompat. Itu namanya nekat, bukan beriman. Udahlah saya enggak ngerti apa-apa, yang penting saya lompat tanpa berpikir. Abraham enggak, Abraham berpikir. Dia berpikir secara serius. Dia berpikir secara benar-benar sampai pada kesimpulan yang logis. Jika Allah itu Allah yang Maha Kuasa, Dia bisa memberikan saya anak dari rahim yang mati. Dia bisa memberikan anak dari rahim yang sudah mati haid. Dari orang yang sudah tua renta seperti kami ini. Tetapi Allah yang bisa memberikan anak seperti itu, Allah itu bisa membangkitkan orang mati. Jadi pendeknya ginilah. Tadinya dia tidak ngerti ini harus dipersembahkan gimana ketika di Bukit Muria itu. Tidak masuk akal ini Tuhan. Tidak masuk logika saya, tidak masuk. Tapi ketika dia berpikir lebih jauh lagi. Iya ya, istri saya itu kan sudah mati haid, dia mandul, dia menerima sperma berjuta-juta sperma pun tidak akan jadi anak. Karena dia mandul, dia mati. Saya sendiri sudah tua, jadi sebenarnya dari rahim yang kosong. Tidak ada apa-apanya, ini bukan hanya rahim kosong, rahim yang mati. Apapun yang masuk di situ mati. Tapi kok bisa punya anak? Kok bisa ada kehidupan? Wah, memang Allah Maha Kuasa. Kalau dia bisa menghadirkan kehidupan di rahim yang mati, ini pikiran Abraham, maka saya percaya anak saya ini nanti kalau dikorbankan mati, maka Tuhan bisa memberikan kehidupan dari kubur yang mati itu. Kira-kira itu iman Abraham. Jadi iman Abraham betul-betul kalau kita perhatikan di sini bukan melompat dengan buta. Buta mata, buta hati, buta pikiran, itu namanya nekat. Tapi dia sudah mempertimbangkan masa-masa. Ya saya tidak ngerti Tuhan, tapi saya taat. Tapi gimana itu nanti iman buta? Saya pikir lagi, Allah Maha Kuasa, Dia bisa memberikan kehidupan dari rahim yang mati. Maka Allah yang sama, Dia bisa memberikan kehidupan dari kubur yang mati. Dan itu sebabnya iman Abraham luar biasa. Kenapa saya berkata gitu? Karena secara historis, kebangkitan waktu itu, konsepnya, doktrinnya, ajarannya mengenai kebangkitan pada zaman Abraham itu belum nampak jelas. Tapi imannya itu, dia bisa melihat ke depan, bahwa Allah yang bisa memberikan benih kehidupan kepada rahim yang mati. Maka Allah yang sama dia bisa memberikan kehidupan bagi kubur yang mati. Logika Abraham, Allah berjanji Ishak adalah penerus. Allah memerintahkan Ishak mati. Ini tidak masuk akal. Tetapi Allah tidak mungkin berbohong, maka dia melaksanakannya. Kesimpulannya, Allah pasti akan membangkitkan kalau Ishak mati. Itu sebabnya kalau saudara membaca kisah itu, ketika bujangnya bertanya, dia berkata, saya akan ke sana dan nanti saya akan beribadah ke sana dan nanti akan kembali bersama Ishak. Kenapa? Dia yakin Ishak tidak mati di sana. Kalau toh mati, Ishak dibangkitkan. Di dalam perjanjian baru ketika orang mempelajari kisah itu,
Akhirnya kita bisa melihat itulah sebenarnya bayang-bayang Kristus. Atau yang disebut sebagai tipologi Kristus. Gunung Moria kelak akan menjadi Yerusalem di mana sana ada Golgota. Kemudian Yesus yang memikul salibnya ke Golgota sama seperti Ishak yang memikul kayu bakar yang dibawa ke Bukit Moria untuk membakar dirinya sebagai korban bakaran kepada Allah. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini tipologinya itu betul-betul jelas. Ishak memikul kayu di pundaknya ke Moria. Sama dengan Yesus memikul kayu untuk disalibkan di sana. Kemudian Bukit Moria itu melukiskan Bukit Golgota di Yerusalem. Sehingga kalau kita lihat ini tipologi. Yang beda di mana? Abraham hampir mengorbankan anaknya tapi tidak. Karena Allah menggantikan sejenis domba yang tersangkut di belukar dan itu yang dikorbankan. Ini gambaran bahwa Abraham memang tidak jadi mengorbankan anaknya. Tetapi Allah Bapa yang di surga benar-benar menyerahkan, mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Supaya saudara dan saya yang seharusnya berdosa ditebus oleh Yesus yang mati di kayu salib. Dia mati menjadi korban. Bukan untuk dosanya sendiri karena dia tidak berdosa. Bukan untuk kesalahannya karena dia tidak bersalah. Yesus menjadi korban di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Abraham tidak jadi mengorbankan anaknya. Tapi Allah Bapa benar-benar menyerahkan anaknya sebagai anak domba Paskah yang disembelih di kayu salib supaya saudara dan saya diampuni. Iman Abraham di sini menunjuk langsung kepada pengorbanan Kristus. Sehingga kalau kita pikirkan ini luar biasa. Hampir diperingati umat manusia di bumi ini. Baik itu yang beragama Kristen, Katolik, bahkan teman-teman kita yang Muslim pun ada Idul Kurban. Yang ceritanya, kisahnya adalah bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya. Sekarang menjadi renungan bagi kita. Apa Ishak bagi Anda saat ini? Tantangannya bukan apakah Anda mau mengorbankan anak, bukan. Karena Tuhan sudah mengorbankan anaknya. Tantangannya adalah mendeteksi apa yang paling Anda kasihi melebihi Tuhan. Jadi coba lihat dirimu. Apa yang paling kamu kasih yang melebihi kasihmu kepada Tuhan? Dan hati-hati, kadang-kadang bisa diminta oleh Tuhan. Apakah itu kariermu? Karier saya ini adalah usaha saya yang sejak kecil saya sudah cita-citakan dan sekarang sudah sampai. Ini adalah kehidupan saya melebihi Tuhan secara tanda petik. Atau mungkin reputasi, saya menjaga diri, saya menjaga baik-baik nama diri, nama baik indah ini sampai akhirnya saudara itu menjadi saingan terhadap Tuhan. Atau mungkin pelayanan, wah pelayanan saya sudah besar, pelayanan saya sudah punya dampak yang luar biasa, pelayanan saya sudah hebat. Sampai akhirnya pelayanan pun bisa menggeser posisinya. Sehingga pelayanan jauh lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Atau mungkin rencana-rencana yang indah di masa depan. Yang akhirnya fokus kehidupan kita hanya rencana itu tanpa Tuhan. Dalam konteks yang seperti itu. Jangan-jangan Tuhan bertanya, apa yang kamu paling kasihi di dunia ini? Dan Tuhan berkata tinggalkan, karena aku mau kamu. Apa jawabmu? Ini adalah uji kepemilikan. Tuhan tidak selalu benar-benar memintanya sebenarnya.
Tetapi ia ingin tahu apakah itu milik Anda atau milik Tuhan. Orang dengan mudah, ini semua yang saya punya ini milik Tuhan. Tapi ketika Tuhan minta, kira-kira gimana? Kita bisa berkata, ya nafas kehidupan saya punya Tuhan, seluruhnya ini punya Tuhan, bahkan kekayaan saya ini adalah milik Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan, saya tidak bisa seperti itu. Apakah itu hanya sekedar ucapan? Atau betul? Ini ujiannya. Seringkali ketika kita berkata, Tuhan semua ini milikmu. Namun ketika usaha goyah atau jabatan terancam atau macam-macam berbagai hal menghadang itu semua, kita menjadi panik, marah dan kecewa seolah-olah ini adalah bukan milik Tuhan. Dalam bahasa Jawa itu ada istilah bondo titipan nyawa kepada kita. Nyawa itu seperti pakaian yang dicentelkan. Kalau Tuhan mau ambil ya ambil saja. Pertanyaannya, apa reaksi saudara ketika saudara kehilangan sesuatu yang paling dikasihi? Atau apa reaksi saudara seandainya Tuhan minta apa yang kamu paling kasihi? Apakah betul-betul saudara bisa seperti Tuhan memang ini anugerah. Kalau saya seperti ini ya anugerahmu, kalau Tuhan ambil juga silahkan. Tuhan memang ini anugerah, kalau Tuhan mau pakai untuk kemuliaanmu ya silahkan. Apakah begitu? Atau saudara berkata, tidak, ini semua milikku. Tidak, ini semua usahaku. Tidak, ini semua adalah hasil karyaku. Ini adalah milikku. Secara tidak sadar, saudara sedang menempatkan milik saudara itu menjadi ilah di samping Tuhan Allah itu sendiri. Kita tahu sekarang bahwa definisi iman, Tuhan engkau lebih penting dari pemberianmu. Jadi jangan jadikan berkat sebagai pengganti pemberi berkat. Percayalah kepada karakter Allah yang lebih dari situasi yang terlihat. Jika Tuhan memberi, ia baik. Tapi jika Tuhan meminta, ia tetap baik. Bukankah kita sering berkata, saya percaya Tuhan baik karena kita diberi. Tapi ketika Tuhan meminta sesuatu, ketika ada milik kita yang diminta, apakah kita masih berkata Tuhan baik? Dari sini kita belajar iman Abraham. Jika Tuhan memberi, Tuhan baik. Tetap beriman kepada Tuhan. Tapi toh kalau Tuhan meminta, untung tidak diminta semuanya. Tuhan hanya minta beberapa saja. Bahkan kalau dalam perjanjian lama Tuhan minta 1/10 saja. Tapi Tuhan minta supaya hatimu yang 100% itu. Dan Tuhan tetap baik sekalipun kita menyerahkan 100% hidup kita kepadanya. Allah yang memulihkan. Kabar baiknya kita menyembah Allah yang tidak hanya meminta, tetapi Dia memberi. Jadi ketika Tuhan meminta, apa yang ada padamu, percayalah Tuhan tidak betul-betul meminta. Dia hanya menguji imanmu, betulkah engkau berserah kepadanya? Betulkah engkau menempatkan Dia yang menjadi nomor 1? Karena Tuhan sebenarnya bukan hanya Tuhan yang meminta, tapi Dia Tuhan yang memberi. Ia tidak hanya menguji, tetapi Ia membangkitkan. Ia tidak hanya mengambil, tetapi memulihkan. Iman bukan berkata semua akan baik-baik saja, bukan. Tetapi Allah tetap Allah apapun hasilnya. Ini kesimpulan saya. Iman bukan berkata semuanya akan baik-baik saja, bukan. Tapi iman berkata Allah tetap Allah
apapun hasilnya. Saudara bisa lihat kisah-kisah di dalam Ibrani pasal 11 di sini. Iman bukan semuanya akan baik-baik saja. Tapi iman itu adalah Allah tetap Allah. Dia tetap menjadi penyembahan saya tertuju kepadanya. Apapun hasilnya dia tetap Allah. Apapun hasilnya dia adalah Tuhan. Apapun hasilnya dia adalah sesembahan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ketika kita yakin bahwa Allah tetap Allah, Tuhan tetap Tuhan, apapun hasilnya. Menarik karena kalau kita perhatikan di sini, kitab Ibrani ini bukan hanya mencatat yang spektakuler, tapi nanti kita bisa lihat bagaimana kitab Ibrani mencatat yang seolah-olah tidak berhasil. Karena apa? Iman adalah Allah tetap Allah, Tuhan tetap Tuhan, sesembahan saya tetap sesembahan saya adalah Allah, apapun hasilnya. Di dalam kisah Abraham di sini Ibrani mencatat dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ishak secara figuratif sebenarnya sudah mati selama 3 hari perjalanan ke Moria. Namun karena Abraham rela melepaskan hak kepemilikannya, ia menerima anaknya kembali dan statusnya baru sebagai bukti kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, serahkan pusat hidupmu dan biarkan Tuhan memegang kendali saudara sekalian. Kiranya kita menjadi jemaat yang berani berkata, Tuhan, bahkan jika manusia engkau meminta yang paling aku kasih, aku tetap percaya engkau sanggup membangkitkan. Kenapa? Karena iman adalah Allah tetap Allah, apapun hasilnya. Iman adalah Tuhan tetap Tuhan, apapun hasilnya. Iman adalah saya tetap menyembah Tuhan di dalam nama Yesus, apapun hasilnya. Jika engkau meminta yang paling kukasih, aku tetap percaya engkau sanggup memberi. Tuhan memberkati. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena hari ini kami belajar dari seorang tokoh beriman bagi orang-orang Yahudi, bahkan bagi orang-orang zaman sesudahnya. Abraham menjadi contoh orang beriman yang tiada duanya. Dia berani memberikan yang terbaik yang dia punya sekalipun di awal.